Berita pertama, media Cina sindir pemain naturalisasi timnas Indonesia jelang lawan Bahrain, kebanyakan pemain bertahan. Berita kedua, predator andalan Bahrain sedang krisis gol di kandang, timnas Indonesia wajib lakukan ini. Berita ketiga, Cina ancam laporkan timnas Indonesia ke AFC karena hal ini, skuad Garuda bisa disangsi kalah WO di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum ke pembahasan, hendaknya di-subscribe, like, komen, dan share biar dapat info terbaru dari Football TV. Terima kasih, selamat menonton. Media Cina, Sohu, menyindir pemain naturalisasi timnas Indonesia jelang tandang ke markas Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Bahrain National Stadium. Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sohu menyebut tak perlu takut dengan timnas Indonesia karena pemain naturalisasi yang dimiliki lebih banyak pemain bertahan. Timnas Indonesia memang punya banyak pemain naturalisasi. Namun, lebih banyak pemain bertahan, ditulis Sohu dalam artikel yang mereka buat. Sekadar diketahui, pemain-pemain naturalisasi milik timnas Indonesia memang lebih berkualitas di sektor pertahanan. Di sana terdapat bek Venezia FC yang mentas di Serie A, Jai Itzes. Tak sampai di situ, ada juga bek FC Twente yang tengah naik daun, Mees Hilgers. Di sektor sayap pertahanan timnas Indonesia juga memiliki pemain top atas nama Sandy Walsh, Nathan Choeaon, Shane Patinama hingga pesepak bola yang rutin masuk Team of the Week Eredivisie 2024 hingga 2025, Calvon Verdong. Di sisi lain, pemain-pemain naturalisasi yang beroperasi di lini tengah dan depan kerap mati kutu saat menghadapi tim-tim top Asia. Hal inilah yang membuat Sohu menilai Bahrain memiliki peluang menumbangkan timnas Indonesia karena lebih banyak pemain bertahan, potensi ancaman dari segi ofensi otomatis bakal rendah. Alhasil, Bahrain lebih berpeluang tampil menyerang dan mencetak gol. Lanjut Sohu, timnas Cina berharap Bahrain menumbangkan timnas Indonesia. Dengan begitu, poin timnas Indonesia tetap 2 angka dan memperbesar peluang Cina menyalip mereka. Tegas mereka, Cina akan menyalip timnas Indonesia jika skuad Garuda tumbang dari Bahrain, serta kalah dari skuad negeri tirai bambu julukan timnas Cina. Sekadar diketahui, kelar melawan Bahrain, timnas Indonesia akan tandang ke markas Cina. Laga akan digelar di Stadion Qingdao, Cina pada Selasa, 15 Oktober 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, timnas Indonesia takkan mengalah begitu saja dari Bahrain dan Cina. Koleksi 4 angka menjadi bidikan skuad Garuda dari 2 laga tersebut. Berita kedua, predator andalan Bahrain sedang krisis gol di kandang, timnas Indonesia wajib lakukan ini. Tantangan berat menanti Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Armada asuhan Shin Tae-yong akan menyambangi markas Bahrain dalam matchday ketiga putaran ketiga. Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selain menghadapi tekanan dari supporter lawan, pasukan Indonesia juga harus membendung gempuran lini depan tim tuan rumah. Bahrain memiliki Mahdi Abdul Jabbar sebagai pendulang gol utama. Namun, kabar baiknya adalah penyerang berumur 33 tahun itu sudah sangat lama tidak nyekor saat bermain di negara sendiri bersama Bahrain. Menurut data Transfermarkt, kali terakhir Abdul Jabbar mencetak gol kandang untuk timnasnya ialah pada 27 Januari 2022 atau lebih dari 2 tahun lalu. Kala itu, bertempat di Bahrain National Stadium, Abdul Jabbar menjebol gawang Uganda lewat penalti untuk membantu Bahrain meraih kemenangan 3-1. Kemudian dia memainkan 7 laga kandang internasional tanpa mencetak 1 gol pun. Abdul Jabbar mandul saat menjamu Kongo, India, Belarusia, dan Palestina dalam pertandingan uji coba. Kemudian tren buruk Abdul Jabbar berlanjut tatkala melakoni kualifikasi Piala Dunia 2026 versus Nepal, Yaman, serta Jepang. Namun, bukan berarti Indonesia bisa lengah saat menantang Bahrain. Skuad Garuda tetap harus waspada guna melanjutkan tren positif. Dari 2 partai pertama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia berhasil menahan 2 raksasa Asia. Langkah hebat Indonesia dimulai dengan mengimbangi Arab Saudi 1-1. Lalu Jai Itzes dan kawan-kawan kembali bikin kejutan usai bermain seri tanpa gol melawan Australia. Berkat raihan 2 poin, Indonesia menempati peringkat keempat grup C. Indonesia berada di bawah Jepang, Arab Saudi, dan Bahrain. Sekadar informasi, tim yang finish urutan 2 teratas berhak lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2 tahun mendatang. Adapun peringkat ketiga dan keempat bakal melanjutkan perjuangan ke putaran keempat. Berita ketiga, Cina ancam laporkan timnas Indonesia ke AFC karena hal ini, skuad Garuda bisa disangsi kalah WO di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Bahrain serta Cina, skuad timnas Indonesia mendapat isu tak sedap dari media rival terkait proses naturalisasi 2 penggawa anyar Garuda. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada matchday ketiga dan keempat bulan Oktober ini.
Dilansir dari laman FIFA, skuad Garuda dijadwalkan bakal menghadapi Bahrain lebih dulu pada 10 Oktober 2024 di Bahrain National Stadium. Kemudian 5 hari berselang, anak asuh Shin Tae-yong tersebut akan menyambangi markas timnas Cina di Qingdao Youth Football Stadium. Jelang 2 laga tandang berat tersebut, timnas Indonesia mendapat tambahan amunisi berharga dengan kehadiran Maes Hilgers dan Eliano Reijnders, dua pemain yang baru saja menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia pada 30 September lalu itu, langsung dipanggil Shin Tae-yong ke skuad timnas Indonesia. Akan tetapi, salah satu media asal Cina, 163.com menyebut kehadiran Maes Hilgers dan Eliano Reijnders di timnas Indonesia merupakan tindakan yang ilegal. 163.com menilai proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, singkatnya durasi naturalisasi dan proses pengambilan sumpah WNI yang tidak dilakukan di Indonesia, dianggap sebagai pelanggaran. Mereka menyelesaikan proses naturalisasi dua pemain Belanda hanya dalam 8 hari, sesuatu yang tidak biasa, ditulis 163.com menurut pemberitaan Sports Weekly. Prosedur naturalisasi Hilgers dan Xiaolai Renders tidak mengikuti peraturan dan prosedur terkait hukum naturalisasinya. Apalagi upacara pengambilan sumpah mereka tidak dilakukan di Indonesia seperti yang dipersyaratkan, melainkan diselesaikan di Belanda. Hal ini tentu merupakan pelanggaran peraturan, ditambahnya. Lebih lanjut, 163.com menyebut jika Federasi Sepak Bola Cina bisa melaporkan timnas Indonesia ke AFC jika tetap memainkan Maes Hilgers dan Eliano Reijnders yang mereka anggap proses naturalisasinya tidak sah. Gimana tanggapan kamu?